SMA Negeri 1 Palembang, SMA Sabres 3 Palembang, SMK Arinda, SMA Metodis 2 Palembang, SMA Negeri 9 Palembang, SMA Negeri 16 Palembang, SMA Negeri 13 Palembang, SMA Negeri 12 Palembang, SMA Negeri 18 Palembang, Teknik Informatika, Saya di sini mengambil jurusan manajemen, Teknik Informatika, Sistem Informasi, akuntansi. akuntansi, Sistem informasi itu prospek kerjanya terjamin untuk masa depan, apalagi di berbasis teknologi. Karena saya suka berbisnis dan saya akan mendalami ilmu manajemen. karena prospek kerjanya bagus. Jurusan ini sangat dibutuhkan di dalam lapangan pekerjaan. Sesuai passion sih. Karena suka bagian akuntansi. Referensi dari keluarga. Dari saudara. Saya tahu dari kakak saya. Keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga. Tahu dari teman, keluarga, terus dari internet. karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya. Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi. Di MDP berbasis teknologi nomor 1. Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang. Karena MDP swasta terbaik di Sumatera Selatan. MDP itu adalah nomor 1 di swasta. Keren. terbaik, The best. Unggul. MDP terbaik. teknologinya juara. Good morning IT, selamat pagi dari lantai 1 Gedung Raja Wali 14, Universitas Multidata Palembang. Kami hadir kepada teman-teman semua untuk memberikan informasi singkat, padat, dan menyenangkan tentang IT. Hari ini kita akan bicara tentang IT. Good Morning IT itu punya serangkaian perempuan hebat di dunia IT. Ini adalah perempuan terakhir di bulan Oktober. Oke. Jadi hari ini saya akan bicara dengan salah satu wanita perempuan. Nah, kalau hari ini tuh wanita tuh kalau nggak sibuk itu bukan wanita kelihatannya ya. Jadi hari ini saya bicara dengan Mbak Mulyati, salah satu dosen di Universitas Multidata Palembang, prodinya Sistem Informasi ya Mbak ya. Apa kabar Mbak Mul? Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Mbak Mul ini, Mbak Mul ini luar biasa. Jadi dari 5 perempuan yang kita undang untuk bicara IT, Saya penutupan. Mbak Mul penutup dan semuanya menyempatkan diri untuk menambah ilmu. Nambah ilmu. Dengan ngambil S3 itu ya. Jadi teman-teman bisa dibayangkan perempuan-perempuan yang kami undang sebagai tamu di Good Morning IT adalah perempuan-perempuan yang punya capability, perempuan-perempuan yang punya kemampuan dan manajemen waktunya mereka baik sekali gitu. Jadi istri, jadi mahasiswa, jadi dosen, pokoknya semua. Kalau istilahnya Ibu Dian di minggu yang lalu, mereka bilang bahwa wanita itu semua menteri, bahkan semua menteri koordinator mereka lakukan. Oke, Mbak Mul, hari ini kita akan bicara santai tentang data pribadi. Nah teman-teman, data pribadi ini menurut undang-undang sebenarnya banyak gitu. Jadi beberapa yang harus secara undang-undang itu harus dijaga. Salah satunya adalah rekening kita. Itu tidak boleh disebar. Termasuk istri ya Pak? Kemudian data tentang kesehatan kita itu tidak boleh juga sembarang orang untuk akses, untuk mengetahui. Kemudian ada data biometrik tertentu, ada beberapa data yang sifatnya rahasia, itu nggak bisa orang dengan mudah atau sembarangan mengaksesnya. Tapi akhir-akhir ini kita juga sering dengar kan kebobolan data KTP kita, kemudian dan macam-macam. Ini kan menyangkut soal personality data kita ya Mbak ya. Oke, nah sekarang konsepnya
hari ini teman-teman, saya dan Mbak Mul itu akan ngobrol santai tentang cara menjaga data pribadi di era digital. Kenapa kok era digital menjadi salah satu poin penting di sini? Karena hari ini kita nggak bawa lagi data tuh yang dalam bentuk fisik kan. Fisik, ya. Rata-rata data kita itu tersimpan secara digital. Nah, Mbak Mul, kalau ngomongin soal data pribadi ini, sebenarnya data pribadi ini apa sih secara definisinya? Kan kita dosen tuh kadang-kadang Ya. harus bicara definisi dulu. Apa Mbak Mul? Apa Iya, Mbak Mul? kalau kita lihat dari PDPP ya Pak, jadi ada perlindungan data pribadi. Jadi data pribadi itu adalah data yang dimiliki seseorang atau perorangan yang kita simpan, yang kita rawat, dan kita jaga kebenarannya, terus kita lindungi kerahasiaannya. Jadi kita juga punya data ini harus dilindungi, benar. Kita dapat perlindungan data yang merupakan hak asasi kita sebagai manusia atau hak asasi kita sebagai pribadi. Makanya itu disebut dengan data pribadi. Oke. Artinya bukan hanya saya sebagai atau Mbak Mul pemilik data pribadi itu harus melindungi, tetapi kita juga diatur undang-undang ketika data kita itu mungkin tidak secara personal di kita ya. Iya, Umpamanya data kita itu data pribadi saya, data pribadi Mbak Mul itu ada di bank umpamanya, perbankan, karena kita iya. nyimpan uang kan di situ gitu. Artinya kan ada data KTP kita ada di situ. Artinya si bank juga harus tetap jaga itu ya. Tetap Ya. harus Pak. Makanya itu kita kan nanti ada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan juga kan. Makanya PDP itu perlindungan data pribadi itu juga diatur nanti di dalam undang-undang. Oke. Pak. Oh, berarti memang secara pribadi kita wajib melindungi, tetapi secara negara juga sudah mengatur. Istilahnya sudah, PDP tadi. PDP, iya. Perlindungan data pribadi. Oke. Nah, kalau begitu apa saja yang dilindungi oleh undang-undang itu atau termasuk kategori data pribadi itu apa aja, Mbak? Oke, kalau kita ngomongin data pribadi itu paling krusial itu adalah kartu keluarga, Pak. Di dalam kartu keluarga kan ada nih keluarga, tempat tanggal lahir kita, bulan lahir kita, terus lagi keterangan cacat fisik juga termasuk itu data pribadi kita. Nah, nik ibu kandung yang sering diminta, Betul. nama ibu kandung, terus nik ayah, terus ada beberapa peristiwa penting, misalnya kita sudah pindah berapa kali di wilayah atau lokasi, itu juga termasuk data pribadi. Biasanya kan makanya di perbankan tadi Bapak bilang ada nik, ya jelas nik itu adalah data yang paling krusial bagi kita sebagai manusia lah atau data pribadi kita, karena nik itu bisa digunakan oleh lembaga-lembaga yang berkepentingan, ya salah satunya tadi perbankan. Makanya itu data pribadi yang dilindungi kalau menurut undang-undang tadi adalah kakak tadi, nik kita, nama ayah, nik ibu, nik ayah, dan keluarga terdekat itu yang jelas ditanya itu ibu dan ayah. Oke, biasanya. jadi kita paham akhirnya teman-teman, karena satu-satunya identifikasi unik yang kita punya itu hari ini cuma nik. Nik, ya. Itu kan uniquely Unique, number yang kita punya kan. Iya. Kalau nama mungkin nama Mbak Mul itu bisa banyak gitu. Iya. Tempat tanggal lahir Iya, mungkin banyak. sama gitu. Nama orang tua kemungkinan itu ada sama. Sama. Cuman nik adalah satu-satunya identifikasi unik yang kita punya yang membedakan satu dengan yang lain. Maka atas dasar itu nik juga termasuk data pribadi yang harus dilindungi ya Mbak ya. Oke. Nah, terus tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika kita bicara soal data pribadi kan bukan hanya kita yang melindungi. Iya. Berarti pemerintah juga aware soal itu. Berarti ada dasar hukumnya dong kalau begitu. Iya. Apa kira-kira? Kalau dilihat di dasar hukum, yang pertama kita ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2018. Jadi di sini tentang informasi dan transaksi elektronik. Kedua, kita punya PP Nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Nah, untuk data pribadi itu sendiri dilindungi dalam Permen Kominfo Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dan sistem elektronik. Ini menarik ya, menurut saya gitu. Kenapa kok pemerintah itu ngaturnya justru di bagian transaksi elektronik? Iya, karena kita bertransaksi itu biasanya kita diminta nik terlebih dahulu, Pak. Oke. Ya, makanya di sini perlindungan data pribadi itu sekarang kan zamannya sudah online gitu, Pak. Tanpa kita harus tanda tangan pun nik sudah bisa digunakan untuk bertransaksi gitu. Ya, kan, jadi ya kayaknya memang dasar hukum yang diberikan oleh pemerintah ini memang sudah cocok untuk karena transaksi elektronik gitu loh ya. Jadi tanpa persetujuan tanda tangan secara langsung ke TKP atau ini
tetap Ya, ya itu tadi. dapat bertransaksi kan? Ya, akhirnya kenapa pemerintah itu ngatur ini secara elektronik? Karena ketika transaksinya kita ketemu face to face kan kita bisa saling lihat Iya, ini KTP iya, saya atau KTP saya. even nggak perlu KTP kan Iya, kadang-kadang. Kenapa? Karena kita bisa saling trusted, kita ketahui. Kalau saya jual sesuatu ke Mbak Mul tahu saya tahu Mbak Mul. Tetapi di transaksi elektronik kan tidak memungkinkan. Iya, Saya tidak ketemu. harus tahu siapa penjualnya kan. Di mana tempatnya Di mana pun, tempatnya. iya. Yang terjadi adalah ketika secara data sudah oke, transaksi dilakukan kan selesai. Iya. Bahkan hari ini pun kita buka rekening pun kan nggak perlu Nggak tahu perlu kita. tahu, Nggak. iya. Kalau dulu kan awal-awal soal banking gitu, kita harus foto, kasih KTP Iya, dan KTP dan macam-macam. segala Sekarang kan macam. enggak. Karena sudah dilakukan. Oh, itu berarti dasarnya pemerintah lebih concern ngatur ke ke data transaksi pribadi, data ya. pribadi ke waktu di transaksi elektronik. Oke. Jadi itu pengetahuannya kita. Tadinya kan kita agak ini ya, agak bertanya-tanya, kenapa sih mau ini kok dimintain KTP gitu, kok harus difoto KTP dan Iya. macam-macam. Karena memang akhirnya transaksi elektronik yang ngatur. Yang ngatur untuk Oke, lebih betul, banyak betul, pakai Pak. data pribadi Pribadi, kita ya. secara digital. Nah, kalau begitu undang-undang sudah ngatur, kita sudah menjaga. Nah, memang kenapa kok harus kita jaga? Pentingnya apa tuh kita harus jaga data pribadi? Iya betul. Kalau kita lihat kan akhir-akhir ini banyak loh Pak kasus-kasus yang untuk kegiatan elektronik. Nah di sini ada 5 alasan utama sih menurut Dirjen Aplikasi Informatika ini. Jadi kita ingin mengurangi intimidasi online terkait gender. Kita tahu kita ini beberapa kasus ini terjadi secara online. Jadi pelecehan seksual seperti itu. Jadi ini juga termasuk alasan kenapa kita harus menyimpanlah kerahasiaan data kita. Pertama itu untuk intimidasi online terkait dengan gender kita. Yang kedua, penyalahgunaan data pribadi kita oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Iya, itu jelas kan, kita aja kadang-kadang baru buka perbankan kemarin transaksi hari ini langsung ditelepon beberapa, oh ternyata data kita nih, ini Di-share loh, orang juga ya. iya langsung di-share orang gitu. Iya. Terus yang ketiga itu kan kita agar menghindari dari penipuan online, Pak. Kemarin nih, saya dapat nih WA ngatasnamakan BPJS. Iya, Selamat katanya, kamu terpilih sebagai salah satu tenaga kerja yang mendapatkan peluang dapat 27 juta. Betul. 20 juta pagi itu BPJS loh. Nah, jadi data saya di BPJS memang ada loh gitu. Jadi salah satunya penipuan. Betul. Iya, Oke. ketiga itu. Yang keempat, kita menghindari pencemaran nama baik, Pak. Ini kan sekarang nih sudah diedit aja namanya, sudah ada namanya ini. Betul. Seorang Ibu Mulyati melakukan penipuan secara betul. online gitu. Betul. Dan penyemaran nama baik juga. Dan yang terakhir itu adalah data pribadi, itu adalah hak azazi manusia kita. Jadi kita sebagai pribadi punya hak azazi loh gitu loh. Jadi itu untuk melakukan itu. Alasan utamanya Berarti itu, Pak. beralasan ya kenapa Iya. akhirnya kita harus lindungi data pribadi kita kan. Orang kan mungkin di kita kalau kita punya kelemahan mungkin ya itu bagian dari manusiawi ya. Kalau Iya. kita punya kelemahan dan macam-macam. Tapi ketika data ini bocor, mungkin di orang lain kan bisa jadi sesuatu yang menjadi komunitas kan, bisa Iya. jadi bullying, bisa Bullying, jadi macam-macam kan, akhirnya kan pengancaman. Oke, itu kenapa kok teman-teman akhirnya kita penting untuk jaga data pribadi kita, karena itu benar-benar mewakili kita secara personal kan, Personal data ya, pribadi jadi ya itu. hak azazi kita Ya, loh. hak azazi Oh, kita gitu. untuk ngatur diri kita kayak Iya, apa kan, tapi begitu disalahgunakan orang lain kan macam-macam ceritanya. Maka tadi kalau Mbak Mul sharing pengalaman seolah-olah ditelepon oleh institusi tertentu iya, gitu, tertentu, seolah-olah dapat benefit tertentu, Iya, kadang-kadang kan enggak. Tapi ya bisa juga data kita bocor atau ya mungkin ada pihak lain juga yang menyalahgunakan itu Iya, ya. betul. Nah sekali lagi teman-teman, saya ajak teman-teman untuk berpikir bahwa ini sesuatu yang bukan biasa, data pribadi kita itu kan sesuatu yang menjadi hak kita Hak untuk kita, kita jaga. gitu. Oke. Nah kalau dilihat tadi undang-undangnya, berarti kan sebenarnya kita punya hak penuh tuh atas penguasaan data yang Iya. data pribadi kita Iya, kan. iya. Sebenarnya saya mau bagi atau enggak itu kan hak saya Hak untuk saya ngatur. gitu, Pak. Berarti Betul. ada undang-undang atau aturan ya Mbak yang Iya, ngatur ini. betul Pak. Tadi kan hak atas data pribadi tadi kan kita sudah diatur dalam pasal 26 Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016. Oke. Jadi
pemilik data kita itu berhak atas kerahasiaan data pribadi kita. Artinya sepanjang saya bilang itu rahasia, orang lain Orang nggak berhak. orang nggak berhak untuk Iya. ngejudge bahwa itu terbuka dan macam-macam Iya, kan? betul. Karena itu hak kita kan? Iya. Saya bilang saya nggak mau nih share nama saya, share nick saya Iya. ke semua orang. Itu hak saya kan untuk Hak ngatur. saya. Oke. Makanya kan kalau kita chatting dengan orang kan kita Iya. suka biasanya tuh nama samaran, Oh, itu oke. buka akun online pakai nama samaran, itu Iya. juga termasuk hak kita untuk melindungi data kita. Oke. Iya. Yang kedua itu kalau kita dalam undang-undang kita bisa mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi, Pak. Jadi di sini perlindungan data pribadi ini diselenggarakan di penyelenggara sistem elektronik tadi kan, jadi kepada menteri kita bisa ngajuin pengaduan Ini tersebut. contohnya apa, Mbak? Yang Yes. contoh, yang case-nya, Yang kalau yang poin kedua Dua tadi itu yang kita nggak pernah merasakan bertransaksi nih. Oke. Kita nggak pernah merasa bertransaksi, tapi ternyata data kita digunakan orang lain, Oh. gitu. Ini kan yang sering terjadi juga prakteknya kan, Iya. umpamanya kalau saya kan ada, kalau sekarang kan ada istilahnya pajak progresif. Iya. Pajak progresif itu kan kalau mobil kedua, ketiga Oh, dan iya, seterusnya kan iya, kena. iya, iya. Akhirnya saya pakai KTP-nya Mbak Mul untuk beli biar dianggap mobil saya yang pertama. Nah, ketika saya nggak ngomong sama Mbak Mul soal pakai data itu, Iya. maka saya sudah melanggar hak. Iya. Secara Balik lagi undang-undang ke saya kan Pak tagihannya gitu. Undang-undang Tuh. salah. Ya mungkin bukan tagihannya kali, tetapi nama Nama- kita yang dipakai namanya yang gitu. dipakai gitu, Pak. Apalagi Iya, kalau betul. dipakai untuk cicilan segala Iya. macam jadi masalah Pak. Iya, betul. Oke. Oke. Itu poin yang kedua contohnya. Iya, Yang ketiga apa, yang Mbak? ketiga kita mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data. Jadi kita bisa ubah ketika misalnya nih terjadi saya yang nama yang awalnya Mulyati, terus nanti di kependudukan saya berubah nama, itu juga bisa mendapatkan akses untuk merubah. Artinya Iya. Dinas Kependudukan dan Iya. Catatan Sipil nggak boleh nolak kita dong Nggak bisa. kalau kita ngatakan bahwa namanya Iya. Mulyati sekarang tuh berubah M-nya 2 di depan. Atau tadinya pakai Y tapi pakai Pakai I. I, Nah, ya, itu. gitu. Artinya Oke. lembaga manapun nggak bisa menolak sepanjang si Iya. pemilik data pribadi itu ngajukan perubahan. Oke, itu yang poin ketiga. Iya. Nah, yang keempat, kita mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh histori data pribadi kita yang pernah kita serahkan kepada lembaga atau penyelenggara sistem elektronik sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini mungkin yang teman-teman Good Morning IT itu kadang-kadang nggak tahu karena umpamanya kita nyerahkan sesuatu data gitu. Iya. Kan selama ini kalau nyerahkan ya sudah begitu aja gitu kan. Tapi ketika ada histori yang terjadi dengan penggunaan data pribadi kita kan kita nggak pernah minta. Tapi sebenarnya di undang-undang kan boleh gitu. Ada Pak. Jadi sepanjang itu sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan tadi. Oke. Gitu. Umpamanya saya daftar untuk provider tertentu gitu. Iya. Kan? Harusnya kan saya tahu ya dikasih saya pemakaian bulanan, kemudian macam-macam permintaan saya harusnya secara undang-undang itu dijamin. Dijamin. Oh, ini juga menarik teman-teman. Selama ini kan kita nih jadi passive user gitu. Begitu ada orang minta KTP, kita serahkan aja gitu. Padahal undang-undang nyatakan ketika itu diserahkan artinya ada kewajiban Ada juga kewajiban orang untuk yang melihat nih transaksi kita sudah di mana saja gitu, Pak. Betul. Iya. Artinya kan transaksi itu kan bukan hanya yang sifatnya menghasilkan uang kan, Mbak? Enggak. Artinya transaksi yang Kayak kita perubahan data penduduk juga Betul, bisa, Pak. Misalnya betul. saya nih kemarin saya di kota A, Iya. pindah itu kota B. Oke. Itu kan juga bisa jadi histori kita karena kita sudah berapa kali ngeluarin kakak, nik kita gitu, Pak. Dan itu yang ini ya, yang harusnya Iya. ketika kita minta itu dikasih Iya. kan. Walaupun hari ini mungkin ada aja ya hambatannya gitu ya. Tapi mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini memicu teman-teman yang mungkin tadinya tidak tahu menjadi lebih tahu. Oke, itu Yang terakhir tuh, Pak, yang penting Oh, data iya. bisa dimusnahkan loh, Pak. oleh kita. Iya, jadi kita bisa meminta pemusnahan data perseorangan tertentu yang milik kita dari dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara Oke. sistem elektronik. Ya itu, Pak. gampangnya umpamanya menghilangkan salah Barang satu bukti kali ya, Pak. barang bukti atau Iya. di KK kan ada anggota keluarga dan macam-macam, mungkin tadinya dia ikut kita, Dia ikut keluarga kita. kemudian dia udah punya keluarga Iya. baru, kita bisa hilangkan itu yang juga dijamin undang-undang. Dijamin. Oke. Jadi kita bisa memusnahkan data yang sudah
ada yang sudah ada rekodnya gitu Pak. Oke. Jadi tetap sih sepanjang peraturan itu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan Iya, gitu Pak. Berarti atas permintaan kita, Kita bisa. ya ini sebenarnya kalau praktek teman-teman hari ini, teman-teman bisa lihat gitu umpamanya. Saya punya kendaraan bermotor, Iya. mobil umpamanya atau motor, ketika saya jual ke orang lain kan saya boleh minta ke Samsat bahwa itu bukan mobil saya iya, lagi, betul. untuk kemudian nanti pajaknya saya nggak kena progresif tapi pajaknya dibebankan sama yang beli mobil itu. Iya. Itu termasuk ini ya, termasuk poinnya pemusnahan data tadi, kepemilikan tadi. Ya, jadi selagi kita nggak melanggar peraturan perundang-undangan aman, kita bisa diminta histori, kita bisa minta musnahkan gitu loh. Oke, ini menarik. Nah, tentu saja kan kita nggak nutup mata bahwa data pribadi kita tuh kan disalahgunakan. Iya. Kan? Tentu saja nggak nutup mata. Tadi contohnya umpamanya, kalau saya sih biasa kalau orang nelpon, Anda dapat nomor saya yang nggak saya kenal ya, Anda dapat nomor saya dari mana gitu. Begitu saya tahu, oh dari sini, berarti saya akan cross check gitu. Kenapa data saya diambil gitu. dikasihkan. Dikasihkan kan Iya. saya nggak minta Anda betul. untuk itu. Oke. Pak. Itu apa contohnya Mbak, kira-kira sering disalahgunakan seperti apa data? Yang paling banyak, yang nomor 1 peringkat ini Pak ya, penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah Pak, skimming. Skimming. Iya, Oke. jadi pelaku skimming ini kan bisa narik di manapun. Jadi dia walaupun ini dananya bisa ditarik di tempat lain Iya, gitu karena Pak. dia nyekim kartu kita Iya, ya. skim kartu kita. Itu yang paling banyak penyalahgunaan. Yang kedua itu pinjol. Oh. ini juga banyak ya? Iya. Jadi kita sebagai penduduk ini sebenarnya juga salah satunya itu menjadi tantangan buat kita kalau kita ini nggak usah main pinjol-pinjolan gitu loh Pak. Karena di sini mekanisme transaksi kan sekarang kita sudah bisa melakukan secara online. Ya nggak perlu tatap muka tadi. Iya. Terus di balik itu kalau kita terlambat membayar pinjol itu kan ini ada pihak ketiga Pak untuk menekan kita secara psikologi kan. Jadi kita ini merasa kita ini akan diteror terus, baik kita secara pribadi datang ke rumah dia, nelpon pihak keluarga kita, bahkan di kantor. Oke. Iya, tempat kita kerja itu juga, dan dia bisa mengakses handphone yang ada data-data handphone yang ada di tempat kita gitu Pak. Ya itu juga ya, kalau ngacu ke undang-undang nanti nggak tahu lah ya, apakah ya berarti sebenarnya ketika lah saya umpamanya melakukan transaksi online dengan penyedia jasa online A gitu umpamanya. Iya. Terus waktu nagih diserahkan ke pihak B gitu. Iya. Sebenarnya kalau konsep undang-undangnya kan harusnya kita pertanyakan, jangan-jangan ini melanggar undang-undang kan? Kenapa? Karena tadi kan itu data pribadi kita kan nggak boleh di-share tanpa permintaan kita kan? Akhirnya itu. Makanya Pak, semoga aja PDP ini disahkan oleh pemerintah kita. Jadi kita sebagai pemilik data pribadi ini, kok saya nggak pernah ngelapor ke di bank ini, kok ada di perbankan ini atau di mana di lembaga A, lembaga B berarti gitu. besok-besok kita bisa bilang gini kan, kita urusan sama perusahaan A, tetapi data kita disebar oleh ke perusahaan B, kita bisa tuntut dia kan? Kenapa kok saya kan nggak pernah ngasih izin untuk melakukan itu. Oke. Nah, ini beberapa contoh kasus ya teman-teman yang sering kita alami. Jadi ketika kita melihat bahwa ini ternyata memang penting melindungi data ini kan. Oke. Nah, ini kan sebelum. Kalau sudah terlanjur terjadi itu, apa yang harus kita lakukan? Kita itu kan Pak sering ya sebagai nasabah atau apa, kalau kejadian ya ubah aja Pak. Kita bisa ubah PIN, kita bisa ubah kata sandi, lakukanlah secara periodik lah ya. Jadi kita bisa ngatur apakah email kita atau ke akun sosial media kita itu bisa kita ubah dalam sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Itu yang saat kita terjadi segera ubah. Kedua, kalau kita mau aman ya lakukanlah fitur keamanan berlapis. Jadi kita bisa misalnya ada TOP kita pakai, jangan kasihkan orang lain juga. Tuh. Kalau terjadi di keuangan, kita amankan dulu rekening kita, terus dompet digital kita. Jadi kita ingin melakukan pembukuan rekening, terus setidaknya kita ganti PIN ATM atau kita ganti kata sandi, dan untuk di akun dompet digital juga sama, harus diganti PIN sama ininya Pak, kata sandinya.
Yang terakhir, kalau memang nggak bisa lagi, lapor polisi. Lapor polisi. Lapor polisi Betul, bahwa betul. udah nggak bisa lagi nih karena ada yang Iya. menyalahgunakan data Iya. pribadi kita. Karena kalau kita mau lapor juga kita sudah ada diatur dalam undang-undang Betul. kan hukumannya kan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Ya. informasi dan transaksi elektronik. Ya, tetap. Jadi tenang, kita juga tenang karena UU ITE sudah melindungi data Oke. kita juga. Ya, Pak. tapi tetap aja teman-teman sebagai pengguna aktif gitu di dunia digital ya mestinya kita juga jaga. Kebayang kalau semuanya diserahkan polisi kan Iya, ya kasihan betul, gitu. betul, Polisi betul. kita cuman berapa ratus ribu terus kemudian harus jagain penduduk Jaga. yang sekian juta gitu. Paling nggak kita juga ikut berperan deh. Nah, jaga data pribadi kita. Nah, itu tadi upayanya. Iya. Nah, sekarang ini mungkin bagian terakhir dari pembicaraan kita hari ini. Ini kan eranya sudah digital. Tadi Mbak Iya. Mul udah banyak cerita tentang itu. Terus gimana tipsnya untuk jaga data pribadi kita di era yang serba digital hari ini? Yang pertama ya tadi kita harus gunakan password yang sulit ditebak. Jadi kita juga gunakanlah biasanya simbol, angka atau huruf lah yang sulit ditebak oleh orang. Terus lagi waspada untuk tautan phishing, Pak. Kadang-kadang kan kita kan ngelihat ini kan. Jadi ini sebenarnya nggak sih BPJS atau instansi Betul, yang betul. ini. Jadi itu harus diwaspadain benar. Jangan sekali-sekali kita klik. Oke. Terus pastikan juga data kita terinskripsi. Jadi berlapis tadi pengamanan berlapis. Oke. Terus kadang-kala nih kita nih cari yang gratisan, Pak. Betul. WiFi gratis di sini ada nggak? Oke. Nah itu juga harus diwaspadai Karena itu ketika pintu masuknya, ya? pintu masuknya orang hacker lah untuk menyerang di tempat Oke. umum. Jadi memang sekarang kan orang sudah nggak lagi nyerang organisasi, individual Dia yang masuknya lewat diserang. individu, Iya oke. melalui individu. Makanya itu kita harus pintar mengatur perangkat lunak kita tadi. Kita gunakan password. Terus lagi kita juga harus meningkatkan atau memaksimalkan perlindungan data pribadi kita. Misahkan antara email perusahaan dengan email transaksi kita. Terus antisipasi untuk penipuan digital harus banyak baca-baca literatur tentang penipuan. Sekarang banyak penipuan digital tadi Gaya-gayanya salah penipuan satu. kayak Iya. apa, oke. Terus lagi nomor satu rekam jejak digital. Jadi kita tidak oversharing dengan orang lain dalam kehidupan pribadi kita. Jadi Iya. tetap nomor satu kan rekam digital kita tadi. Oke. Dan yang terakhir kita harus memiliki sifat harmoni di mana kita punya sinergi untuk melindungi data pribadi kita. Tetap waspada seperti sekarang ini kan bisa saja umur jejak digital kita itu sepanjang hidup kita gitu, Pak. Betul. Oke. Itu. Jadi sebenarnya teman-teman kalau kita ngomongin topik hari ini kan ini terkait erat sebenarnya dengan Iya. kehidupan kita sehari-hari ya, bahwa data pribadi itu ya sama pribadinya dengan sesuatu yang lain yang sifatnya pribadi. Kita perlu jaga Sensitif itu. gitu, Pak. Sensitif data Iya, itu karena data itu begitu data sensitif. itu di pihak lain dan disalahgunakan, ceritanya kan jadi panjang lebar gitu Panjang, kan. iya. Kita udah banyak contoh case yang membahas tentang ini. Nah, teman-teman, nampaknya seri Wanita Hebat IT akan ditutup dengan Mbak Mulyati yang bicara soal perlindungan data pribadi. Topiknya menarik. Mudah-mudahan hari ini topik yang kita bicarakan hari ini memberi awareness untuk teman-teman bahwa perlindungan data pribadi itu adalah hal yang mutlak itu. Iya, Kalau terjadi sesuatu terhadap data pribadi kita, undang-undang menjamin untuk kita punya hak. Tampuk terakhir pun langkah hukum pun Iya, bisa kita lakukan. lakukan. Nah, ini yang mungkin pengetahuan sedikit yang kami bagi ke teman-teman. Mudah-mudahan dari sisi IT teman-teman dapat manfaat, dari sisi pengetahuan baru walaupun praktis teman-teman dapat manfaat. Inilah sebenarnya tujuan dari Good Morning IT. Iya. Ngasih pemahaman bahwa IT itu is not about costly. Tidak hanya bicara Bukan bahwa tentang IT itu uang. pasti ya ngabiskan uang dan Uang, macam-macam. betul. Buat IT itu bisa changing your life gitu. Jadi ini yang akan kita bicarakan secara ringan hari ini. Oke. Baik Mbak Mul, terima kasih sekali Terima atas kasih, Pak. atas ilmunya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat manfaat hari ini. Saksikan terus Good Morning IT dari lantai 1 Gedung Raja Wali 14. Hari ini saya Wijang Widiarso, Good Morning IT. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi.
Thank